Halo guys, makasih udah klik video ini. Welcome to my YouTube channel. Untuk memperbaiki kinerja otak, jadi kali ini aku akan nge-share video yang akan menguras otak aku atau merefresh otak aku ya. Jadi aku di sini akan nge-share jenis-jenis penumpang yang pernah aku antar atau layani. Udah sekitar 3 tahunan lebih aku berprofesi sebagai ojol. So ya, aku sudah mengantarkan lebih dari ribuan, bahkan belasan ribu atau puluhan ribu bahkan. So yang pertama aku mau ceritakan yaitu orang Indonesia Timur. Nggak cuma aku, pasti kalian juga bisa mendeskripsikan bagaimana ciri-ciri orang Indonesia Timur ya. Nah, di sini aku akan menceritakan dua cerita. Yang pertama itu aku ngantar dari daerah Janti. So ya, jadi daerah Janti itu memang kebanyakan populasinya itu diisi oleh orang-orang dari Indonesia Timur. Dia minta diantar ke stasiun Tugu atau stasiun Yogyakarta. Setelah aku sampai, aku berikan helmnya, tapi dia menolak untuk menggunakan helm, guys. Dia menolak, alasannya nggak usah kok, deket. Seriously, dari daerah Jambi sampai stasiun Lempuyang itu kan juga lumayan jauh ya. Paling aku takutkan itu adalah gimana kalau misalnya terjadi hal-hal yang nggak diinginkan atau kecelakaan itu loh. Aku juga takutnya bagaimana kalau ada polisi gitu kan. Karena aku belum pernah ditilang, guys. I'm serious. Ya untungnya nggak ada apa-apa sih sepanjang jalan. Selanjutnya adalah seorang mahasiswa. Aku waktu itu jemput di daerah Condong Catur dan dia mau ke STT NAS atau ITNY sekarang disebutnya. Of course. Jadi sepanjang jalan kita itu ngobrol membahas soal yang itu Infinity War, Marvel versus DC, if you know what I mean. Dan dia itu dari daerah Ambon. Dia mau memakai helm, terus juga dandanannya itu sangat rapih. Dan tutur katanya itu juga bagus banget. Itu mencerminkan mahasiswa banget yang berpendidikan gitu. Menurutku emang penting banget buat orang itu kuliah. Karena apa? Kuliah itu memang akan mengubah pola pikir kalian gitu. Jadi memang beda banget penumpang yang sebelumnya itu yang aku ceritakan sama yang sekarang itu jauh sekali bedanya. Oke, selanjutnya yaitu wanita bercadar. Yang pertama aku dapat di daerah restoran, dia itu mahasiswa YKPN. Aku ingat sekali waktu itu aku jemput dia di depan kosnya. Jadi begitu dia keluar, "Mas, maju dikit dong," gitu. Aku kira kan motornya aku yang kurang maju, jadi aku maju dikit dan dianya, "Bukan motornya tapi masnya," gitu. Well, karena badanku kan udah besar dan mbaknya ini sebenarnya kecil. Sebenarnya nggak terlalu masalah sih karena tetap ada gap antara kita berdua. Tapi mbaknya insist untuk menjaga jarak, so ya kita duduk berjauhan. Aku di pucuk depan, dia di pucuk belakang. Kalau memang itu pilihan kalian ya it's okay, kita akan menjaga jarak. Tapi perhatikan juga apakah itu aman dan nyaman untuk kita bersama. Selanjutnya, mbak bercadar lainnya. Aku jemput di Ambarukmo Plaza, itu tujuannya aku lupa. Jadi dia habis belanja mungkin, jadi paper bagnya itu ditaruh di tengah di antara aku dan dia. Dan paper bag itu nggak terlalu besar, jadi it's fine. Dan dia mau megang yang besar gitu, dan yang kecil, "Mas, saya titip di depan ya," gitu. Oke, aku gantungin tuh di depan gitu. Mbak ini itu dia tuh sangat wise gitu loh, bijaksana banget. Jadi walaupun memang laki-laki dan perempuan itu harus menjaga jarak, tapi dia pintar mensiasati itu semua. So yang selanjutnya adalah party goers. Party goer itu maksudku adalah orang yang suka party yang jeduk-jeduk gitu loh. Waktu itu aku dapat di daerah Jalan Magelang di sebuah nightclub, dan mbak-mbak ini ternyata dia adalah karyawan nightclub itu.
Dan ternyata walaupun dandanannya memang menor kan ya, karena itu emang dress code dari perusahaan, dari kantor dia. So aku nggak pernah masalahin itu sih. Ketakutan aku tuh muncul semenjak aku umur 19, I think. Jadi itu adalah pengalaman pertama aku bekerja, dan di dekat kantor itu tempat yang terkenal untuk prostitusi. Soalnya kadang kalau misalnya aku pulang malam, itu kadang ada yang mbak-mbak, bahkan ibu-ibu, "Muah, cowok mampir dong." Itu tuh benar-benar membuatku shock. Ya, itu awal aku trauma dengan mbak-mbak cantik. Oke. Buat mbak-mbak cantik yang ini, dia tuh beda banget. Dan kebetulan tujuannya itu adalah dekat kos aku. Main tujuannya ke kos gitu kan. Iya mas, kenapa gitu kan. Oh kebetulan deket kos saya mbak, jadi kita searah nih, aku juga sekalian pulang gitu. San, oh iya bagus mas kalau gitu kan. Terusan mbaknya ini kan mungkin haus ya. Jadi dia, mas nanti mampir ke Indo April sebentar ya gitu kan. Oke mbak gitu. Dan ya dia beli minum, dan ternyata dia beli minum 2. Ya dia benar-benar baik, dan setelah itu aku antar di kosnya, dan dia itu memberi uang lebih gitu sebagai tips katanya. Dan yang selanjutnya ini adalah versi laki-lakinya. Jadi kita sebut saja mungkin mas-mas ganteng gitu ya. Jadi mas-mas ini mungkin dia di bagian marketing I guess, karena dia tuh diajak ngobrol tuh asik banget. Dan ya ujung-ujungnya dia tuh kayak, masnya kalau misalnya mau party bilang aku aja, nanti aku diskon gitu. Sebenarnya belum pernah aku nginjekan kaki di nightclub, karena ya aku takut ketemu mbak-mbak cantik. Mas itu prospek aku, dan dia bilang, mas simpen aja nomor aku itu yang di aplikasi sama kok. Aku seolah-olah excited banget kayak, oh bener mas, nggak apa-apa boleh gitu kan. Iya nggak apa-apa, hubungin aku aja kalau misalnya mau main gitu. Terus aku langsung semangat banget, oke mas makasih ya gitu. Selanjutnya adalah orang non muslim. Hari Minggu adalah hari favoritku, karena aku seneng banget nganter-nganter orang dari dan ke gereja. Oh my god, yang aku suka adalah mereka bangun pagi, semangat, dandan secantik, seganteng mungkin. Dan aku suka lihat orang yang rapi-rapi, wangi-wangi gitu kan. Terus aku dapat orderan kali ini dari gereja, dan tujuannya adalah mungkin ke kos dia. Dan sepanjang jalan itu dia ramah banget, dan kita cerita cukup banyak. Dan ternyata mbaknya ini sedaerah sama aku, jadi dia juga dari Cilacap. Jadi kita kayak ketemu saudara jauh gitu. Dan ya mbaknya itu di akhir perjalanan dia ngasih uang lebih. Selanjutnya aku mau bahas soal penumpang unik. So guys, aku di sini nggak ingin mengkategorikan orang-orang gitu ya. So kenapa aku sebut penumpang unik? Karena aku nggak yakin dia ingin disebut sebagai LGBTQ. Yang kali ini adalah seorang laki-laki, dan dia tutur katanya tuh halus banget. Terus kos aku ini sangat dekat ya dengan sebuah kampus, dan dia itu kosnya juga dekat kos aku. Jadi aku ngantar dia tuh di bawah 5 menit mungkin ada ya. Dan itu argonya kan cuma sekitar 3.000 kalau nggak salah, dan dia ngasih aku 5.000. Yang selanjutnya aku nggak tahu ini sopan atau enggak, but waktu itu penumpangnya aku rasa dia laki-laki, tapi setelah pandangan kedua itu aku rasa dia perempuan, tapi dia berdandan seperti laki-laki. So aku manggil dia kakak gitu. Dan ya gaya dia emang seperti laki-laki banget, tapi tutur kata dia juga sopan banget. Dan dia tuh ramah banget. Selanjutnya adalah orang sederhana tapi sugih. Jadi waktu itu aku jemput dari suatu masjid, dan ternyata apa? Bapak-bapak ini sendalnya tuh hilang di masjid. Jadi dia pesen Grab buat diantarkan sama aku biar nggak jalan kaki nyeker gitu loh. So aku mikirnya gini, ya Allah bapak kenapa nggak jalan sih, deket banget gitu kan. Setelah aku lihat, ya dia nggak pakai sandal. Dan dia di jalan juga bilang, maaf ya mas ini deket banget soalnya saya sandalnya hilang di masjid gitu.
argonya cuma sekitar 3.000 tapi dia ngasih aku 10.000. 3 kalinya lebih kan. Dan rumahnya dia tuh memang bagus banget. Aku rasa dia juga punya kos-kosan. Selanjutnya adalah orang double size. Jadi ya sekali lagi nggak mau mengkotak-kotakan orang-orang ya guys. Jadi agar lebih enak disebut, jadi aku menyebutnya orang double size. Yang pertama ini aku dapat orderan di belakang UPN. Bapak-bapak tujuannya itu mau ke Jombor. Jadi waktu di halte Trans Jogja di UPN, dia minta berhenti. Aku tanya kenapa Pak berhenti gitu kan. Kayaknya masnya keberatan ya bawa saya gitu kan. Sana aku iya Pak gitu san. Ya udah saya di depan aja ya gitu kan. San. Oh iya nggak apa-apa Pak, makasih Pak gitu kan. Akhirnya dia yang di depan tuh. Terus ya aku ngerasa alhamdulillah aku bisa istirahat gitu kan. Dan ya dia baik banget. Itu tarifnya cuma kalau nggak salah 9.000. Soalnya waktu itu di promo juga kan. Dan dia bayarnya 15.000. Di sepanjang jalan kita ngobrol dan ternyata dia itu nggak ada kendaraan karena mobil dia itu lagi di bengkel itu di Jombor gitu. Dan yang selanjutnya ini yang agak mengecewakan sih ya guys. Jadi aku udah pernah dapet orderan dari dia nih. Nah aku udah tahu dia orangnya memang badannya ini lumayan besar. Yang aku kurang suka adalah dia plain plan. Yang dalam artian begitu aku sampai di titik penjemputan dia bilang di chat, Mas maju dikit ya di masjid gitu kan. Oke, akhirnya saya sudah sampai di masjid Kak gitu. Nah terus aku lihat dari jauh ini ada orang yang kayak memata-matai gitu loh. Dan ternyata dia ini mungkin takut ya kalau misalnya driver lihat dia duluan mungkin akan cancel orderannya. Jadi itu trik yang dia gunakan. Dia memantau dari jauh. Kalau drivernya udah sampai, kalau misalnya udah tatap muka kan udah nggak bisa di cancel menurut dia gitu loh. Driver akan sungkan untuk meng-cancel gitu. Jadi setelah itu ya dia naik tujuannya ke arah Tajem. Aku tadinya mau arahin untuk lewat jalan Ring Road atau jalan Pajajaran. Ternyata dia tidak mau guys. Jadi dia maunya itu lewat Candi Gebang. Kenapa Mas lewat sini kok nggak lewat jalan Ring Road kan lebih cepet gitu. Sandi bilang iya masalah aku mau mampir bentar di sini gitu kan. Dan ternyata dia cuma mau beli buah pisang. Pisang itu yang satu ini. Kalau misalnya dia ingin mampir dulu harusnya kan ditambah titik tujuan ekstra gitu loh guys. Jadi double stop gitu. Dan dia nggak pakai fasilitas itu. Aku rasa emang dia tuh menghindari tarif yang lebih mahal. Tapi dia ingin mencari untungnya gitu. Jadi itu yang sangat disayangkan. Dan di sisi lain aku juga ngerasa kasihan sama dia karena aku rasa dia itu seperti orang yang berkebutuhan khusus. Karena aku lihat dia tuh penampilannya kurang rapi, bajunya itu kotor, kayak dia tuh habis makan coklat atau es krim yang jatuh-jatuh ke baju semua gitu loh guys. Oke guys, mungkin videoku udah dulu ya. Inti dari video ini adalah kalian jangan pernah untuk menilai buku dari sampulnya aja. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian, oke? Bye!